Film dimulai dengan diperlihatkannya tokoh utama di film ini yang bernama Lena. Lena adalah seorang imigran asal Korea Selatan yang sejak kecil sudah tinggal di Rusia. Ingin menjalani hidup baru, dia memutuskan untuk terbang ke tanah asal orang tuanya. Dia akan dijodohkan dengan seorang petani yang tinggal di perkebunan teh di pinggiran Korea. Setibanya di Korea, dia dijemput oleh agen pernikahan kontra itu. Saat di perjalanan, Lena melihat laut dan meminta pada supir untuk berhenti. Ia pun pergi melihat laut lepas itu. Meski sejak kecil tinggal di Rusia, Lena tampak hanyalah seorang gadis muda lugu yang tidak mengerti banyak hal tentang dunia ini. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, agen itu lalu memberikan kontaknya. Jika suatu saat Lena tidak betah di sana, maka dia akan mencarikan tempat yang lebih baik. Mereka pun tiba ke rumah calon suami Lena yang bernama Sunku. Sunku adalah seorang duda yang berprofesi sebagai petani teh. Sejak awal, Lena tahu bahwa dia akan menikah dengan orang yang asing, dan dirinya sudah tahu konsekuensinya. Sunku mempunyai seorang adik yang masih bujangan bernama Dongman. Ketika Lena datang, mereka tampak kaget sebab yang datang bukanlah wanita Rusia seperti yang tertulis di kontrak, melainkan gadis Korea. Namun, Sunku yang tampak terpesona dengan kecantikan Lena tak memperdulikan hal itu. Sebelum agen itu pergi, dia memberikan kontrak pernikahan internasionalnya pada Sunku. Namun di sini Sunku belum menandatanganinya. Sunku pun memberikan sedikit uang sebelum agen itu pergi. Setelahnya, Lena dan Sunku pun berkenalan. Lena memanggil Sunku dengan sebutan Tuan. Ketika itu, perut Lena sangat lapar dan Sunku pun segera memasakkan makanan untuknya. Dia tidak tahu makanan kesukaan Lena dan memasak dengan sangat banyak. Meski Sunku kelihatannya acuh, namun dalam hati dia adalah orang yang sangat peduli. Setelah makan, Sunku menyiapkan tempat tidur untuk Lena. Lena bertanya mengapa mereka tidak tidur bersama. Namun Sunku dengan bijaknya lebih memilih tidur di kamar sebelah. Malamnya penyakit Lena kumat dan segera meminum obatnya. Di sini Sunku belum tahu kalau Lena punya penyakit yang serius. Scene flashback ditampilkan di mana Lena masih di Rusia dan ngobrol dengan teman sekosannya tentang penyakitnya itu. Temannya mengatakan sebaiknya menunggu kondisinya membaik dulu baru pergi ke Korea. Namun tekad Lena sudah bulat. Terlihat juga Lena membawa guci kecil yang berisikan abu makam orang tuanya. Sejak hari pertama tinggal di rumah Sunku, Lena diperlakukan dengan sangat baik. Sunku pun tidak pernah memaksanya dalam banyak hal. Lena dibiarkan untuk memilih aktivitas yang disukainya. Membantunya di kebun teh pun dilarang agar Lena tidak terluka dan tergores. Sebelum Sunku pergi bekerja, dia menyiapkan sarapan pagi untuk Lena yang baru bangun dari tidurnya. Lena juga menyiapkan makan malam untuk Sunku ketika dia pulang bekerja nantinya. Mereka pun makan bersama dan Lena meminta agar membawanya untuk bekerja juga, namun Sunku menolak. Tiba-tiba Dongman telah berada di situ dan mengejek sang kakak dengan mengatakan Sunku dan Lena adalah pasangan yang serasi. Sunku pun lalu menyuruhnya pergi. Sementara itu, di sisi lain, tampak seorang pemuda sedang berkemah di desa tersebut sambil mengambil foto-foto pemandangan. Pagi harinya, Sunku mengintip kembali ke kamar Lena, namun dia tak menemukan Lena. Ternyata Lena telah bangun dan baru saja beres menyapu halaman. Lagi-lagi Lena minta agar dirinya diajak ikut bekerja, namun Sunku kembali menolak. Lena bertemu dengan ibu-ibu komplek dan saling bertegur sapa. Ia lalu bertanya dari mana ibu-ibu itu mendapatkan celana longgar santai yang dipakainya. Tak lama, ibu-ibu komplek yang baik pun memberikan Lena celana itu secara gratis. Scene berganti, Lena membuat kopi dingin dan mengantarkannya ke tempat Sunku bekerja. Sunku kelihatan heran dengan celana Lena dan mengatakan bahwa ia nanti akan membelikan Lena pakaian. Ketika Lena memberikan kopinya, ternyata Sunku menolak karena dia bukan peminum kopi. Ketika di perjalanan pulang, Lena lalu bertemu dengan pemuda fotografer yang berkemah itu. Dia mengira kalau Lena adalah pengantar kopi pesanannya. Lena yang polos malah menuruti perkataan pemuda itu. Sementara orang yang mengantar orderan kopinya mengalami masalah motornya rusak. Ketika Lena sedang menonton TV, ia dikagetkan dengan kedatangan Sunku yang secara tiba-tiba berada di belakangnya. Mereka pun makan malam bersama. Sunku bertanya kenapa Lena pindah ke Korea. Lena pun menjawab dengan menjelaskan tentang keluarganya yang semuanya asli orang Korea dan tentang orang tuanya yang suatu hari pindah ke Rusia. Namun kini orang tuanya telah tiada dan itulah sebabnya Lena memutuskan untuk pulang ke tanah asli keluarganya.
Karena bahasa Koreanya yang kadang masih belum lancar, Sunku pun mendaftarkan calon istrinya itu ke sebuah tempat kursus. Serasa berutang banyak hal, Lena pun dengan senang hati membantu Sunku saat di rumah dan di kebun. Sementara itu, di rumahnya, Dongman kembali mendatangi Sunku. Dia melihat di sana ada komputer. Sunku menjelaskan kalau dia membeli itu untuk membuat produk dengan teh hijau dan mulai menghasilkan uang yang banyak. Dongman heran karena sebelumnya Sunku tidak peduli pada materi. Sunku mengatakan kalau dia harus mencari banyak uang karena akan membesarkan anak jika ia dan Lena sudah memilikinya nanti. Saat Lena pulang, Sunku mengusir adiknya itu agar dia dan Lena bisa berdua saja. Ketika Dongman tengah asik berjalan, terlihat fotografer itu sedang mengambil potret tembok. Namun si Dongman konyol malah meminta untuk mengambil fotonya. Pemuda itu lalu pergi begitu saja. Sunku ditelepon oleh seseorang yang mengatakan agar dia segera melangsungkan pernikahan dengan Lena. Sunku menjawab kalau dia akan membuat peresmian itu secepatnya sambil memegang cincin pernikahan mereka. Sunku lalu menemui Lena dan mulai ngobrol santai dengannya sambil menikmati teh hijau sore itu. Sunku ingin menyatakan cintanya dan ingin menikahi Lena secara sungguh-sungguh. Namun dia mengurungkan niatnya itu karena Lena mengucapkan terima kasih sudah mau memberinya tempat tinggal dan ia merasa sangat nyaman dengan semua ini. Sunku terlihat tidak pede dengan usianya, sementara Lena masih begitu jelita. Terlebih Lena memperlakukannya layaknya seorang ayah. Dan ketika Lena memeluknya, Sunku jadi salah tingkah dan menyuruh Lena untuk segera tidur. Pagi harinya kembali Lena memaksa untuk ikut dengan Sunku ke kebun teh. Sunku pun memasangkan sunblock pada wajahnya nan cantik. Sesampainya di kebun, Sunku menyuruh Lena untuk melihat saja dirinya bekerja. Namun Lena malah ketiduran. Sunku pun mengajaknya untuk pergi jalan-jalan mengelilingi desa yang indah. Mereka juga makan di sebuah restoran kecil dan terlihat Sunku sekali lagi akan menyatakan cintanya dengan membawa cincin. Lagi-lagi dia mengurungkan niatnya. Lena kembali melakukan aktivitasnya ke tempat kursus. Di sisi lain, Dongman yang melihat pemuda fotografer yang sedang santuy di tenda itu pun bertanya apa yang dilakukannya di sana. Pemuda itu menjawab kalau dia hanyalah seorang wisatawan. Kesal karena kemarin tak mau dipotret, Dongman lalu bertingkah seperti preman desa dengan menyuruh pemuda itu membuatkan kopi untuknya. Sepulang kursus, Lena kembali membuatkan minuman untuk Sunku. Namun dia tak menemukan Sunku di kebun. Ternyata Sunku sedang ke pasar mencari pakaian untuknya dan juga makanan. Lena kembali bertemu dengan pemuda fotografer itu dan mereka berkenalan. Pemuda itu menyuruh Lena untuk memanggilnya dengan sebutan Kang Mas. Dia juga mengajari Lena tentang fotografer. Dongman tak sengaja melihat mereka dan langsung saja melaporkan itu kepada Sunku. Sunku bersikap biasa saja mendengar itu karena dia yakin Lena tetap akan jatuh ke pelukannya. Saat Lena datang, Sunku lalu memberikannya handphone agar mereka lebih mudah dalam berkomunikasi. Lena sangat senang karena HP itu ada kameranya. Lena juga mengatakan kalau dia barusan bertemu dengan Kang Mas. Cerita berlanjut. Lena lagi-lagi bertemu dengan Kang Mas sepulang kursus untuk belajar fotografi. Kang Mas memberinya buku untuk bisa dipelajari. Mereka juga mempraktekkan langsung dengan memfoto pemandangan di desa tersebut. Dongman pun kembali melaporkan itu kepada Sunku. Tiba-tiba Lena yang lugu mengajak pemuda itu ke rumah Sunku dan mengenalkannya padanya. Pemuda itu bernama Han Song dan ia berniat untuk makan siang di rumah Sunku atas ajakan dari Lena. Ternyata dalam hatinya, Sunku cemburu dengan kedekatan Lena pada Han Song. Ketika Lena sendirian, tiba-tiba adik dari Sunku yang lain yang kaya raya datang ke sana untuk meminta kontrak dari Lena yang belum ditandatanganinya. Lena terlihat sedih karena mereka meminta dengan memaksa. Sunku tiba-tiba datang dan melihat Lena menangis pun menampar adiknya tersebut dan mengusirnya. 우리가 지금 우리 좋자고 이래요? 나가 알아서 하려니까 가시오! 예, 형님 알아서 하세요. Malam itu, Lena yang merasa sedih minum dengan Han Song di tenda kemahnya dan menjelaskan tentang pernikahan kontrak internasionalnya. Tak lama kemudian, Lena yang mabuk pun diantarkan pulang oleh Han Song. Di perjalanan menuju rumah, mereka lalu bertemu Sunku yang seharian telah mencari Lena. Han Song mengatakan bahwa Lena terlihat menderita. Sunku pun menidurkan Lena di kamarnya, lalu galau memikirkan perkataan Han Song tadi.
Esok paginya, Sunku memberikan Lena air madu agar kepalanya tidak sakit akibat mabuk semalam. Sunku berniat melamar Lena saat itu juga. Lagi-lagi dia mengurungkan niatnya itu. Selang beberapa hari, Hansong mendatangi Lena ke rumahnya dan memberikan Lena hadiah album hasil fotonya. Di sini Hansong meminta izin pada Sunku agar bisa pergi bersama Lena besok lusa. Lena menolak hal itu dan lebih memilih pergi bekerja bersama Sunku. Namun Sunku meskipun dalam hati terbakar, sok bijak menyuruh Lena agar pergi saja dan melakukan yang terbaik dalam memotret. Malamnya mereka ngobrol. Lena memperlihatkan hasil fotonya yang telah dipelajari dari Hansong. Dia juga meminta Sunku untuk tersenyum, lalu mengambil fotonya. Paginya, tiba-tiba Dongman yang stres karena tidak juga mendapatkan pasangan mencoba membakar kebun teh dan berniat pergi ke Seoul. Langsung saja, Sunku mendatangi adiknya dan berusaha menghentikan perbuatannya tersebut lalu memeluknya. Terungkap kalau hari itu adiknya akan bertemu dengan seorang wanita yang akan dinikahinya. Namun ketika mengetahui kalau pekerjaannya hanya petani, wanita itu pun kabur. Dongman juga mengatakan pada Sunku agar dia segera mengikat Lena. Pagi harinya, Lena telah menyiapkan sarapan untuk Sunku dan berniat untuk pergi dengan Hansong. Namun dia bertemu Dongman di jalan dan Dongman menceritakan tentang kebaikan Sunku pada Lena dan meminta agar Lena tidak mengecewakannya. Setelah mereka ngobrol, Hansong pun datang dan mereka pun berjalan-jalan memotret banyak tempat seharian. Di perjalanan pulang, sepertinya penyakit Lena kambuh dan ketika ia sampai di rumah, ia tak sengaja mendengar percakapan Sunku dan adiknya tentang pemulangan Lena ke Rusia karena Sunku tak kunjung melangsungkan resepsi pernikahan. Lena merasa bersalah pada Sunku. Sore itu juga penyakit Lena benar-benar kambuh dan Sunku melarikannya ke rumah sakit. Di sini Sunku baru mengetahui kalau Lena mengidap penyakit MAH kronis yang serius. Dokter juga mengatakan kalau dia tidak punya asuransi. Sunku memohon pada dokter itu untuk menyelamatkan nyawa Lena. 살려면 안 되시오. 꼭 살려면 안 되시오. Sunku dan Lena yang sudah baikan ngobrol di luar rumah sakit. Sunku mengatakan seharusnya Lena jujur tentang penyakitnya itu. Jadi Lena bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sunku bertanya apa karena dia hanya seorang petani, maka Lena berpikir dia tak punya uang. Lena pun minta maaf pada Sunku. Lena merasa telah memanfaatkan Sunku dan dia akan membalas kembali kebaikan Sunku. Lena kini merasa tidak berguna dan memutuskan untuk pergi dari tempat Sunku. Saat di rumah, Sunku mengatakan kalau penyakit Lena bisa disembuhkan dalam 1 atau 2 hari di sana. Namun Lena mengatakan kalau dia akan pulang ke Rusia. Sunku tampak meneteskan air mata meminta agar Lena tidak pergi. Namun Lena tak mau lebih jauh merepotkan Sunku. Cerita berlanjut. Setelah sadar tentang penyakit Lena yang menjadi alasan gadis itu tidak pernah berbicara tentang pernikahan mereka, Sunku tak tinggal diam. Petani baik hati itu pun hendak ingin menikahi Lena secepatnya supaya dia bisa dirawat di Korea. Namun belum sempat Sunku menyampaikan hal itu, Lena sudah tidak berada di rumah. Hansong yang melihat Lena di jalan pun membawa Lena untuk ikut bersamanya ke Seoul. Sunku yang kehilangan Lena mencari Lena ke sana kemari sampai ke kota. Hingga akhirnya polisi mengatakan bahwa gadis itu sekarang berada di tempat studio foto. Dia langsung ke tempat Hansong dan berlutut memohon padanya untuk memberitahu di mana Lena berada karena dia sedang sakit keras. Namun sayangnya ternyata Lena juga telah pergi dari tempat Hansong. Ia kini sedang sendirian dan tidak tahu harus kemana. Akhirnya Lena pergi ke pantai lepas yang pernah ia datangi dulu. Hingga dia tumbang sambil memeluk abu orang tuanya. Sementara Sunku tak menyerah mencari Lena dengan gundah gulananya. Lena pun kembali dilarikan ke rumah sakit. Sunku yang telah mengetahui itu pun juga bergegas ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawa Lena tak tertolong. Di studio fotonya, tampak Hansong ternyata pernah mengabadikan sosok seorang gadis di pinggir pantai yang tak lain itu adalah Lena. Dan di suatu hari yang cerah, Sunku tampak menguburkan abu Lena. Kemudian ia melihat sosok bayangan Lena seolah sedang tersenyum padanya dan merangkul tangannya. Yap, cerita pun selesai.
Dear Lena merupakan film indie Korea karya Kim Do-won yang dibintangi oleh Park Gi-rim, Kim Jae-man, dan Choi Ho-jung. Film ini menyajikan melodrama yang menarik. Pengambilan dan penyutingan gambarnya benar-benar baik. Kita banyak disuguhkan pemandangan desa yang indah. Untuk kalian yang menyukai film bergenre drama, film ini akan sangat kalian sukai. Meski terbilang ringan, nyatanya film ini banyak menyisipkan pesan moral tentang bagaimana hidup sebagai seorang imigran, apalagi sebatang kara, itu tidaklah mudah. Juga tentang kesepian seorang pria 40 tahunan yang berstatus duda dan bagaimana sulitnya ketika jatuh cinta lagi. Dari film ini juga kita diajarkan bila ingin mengungkapkan cinta, lakukanlah secepatnya sebelum hadir penyesalan yang mendalam. Untuk penilaian, UBR Entertainment memberikan rating film Dear Lena 7,3. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Itulah tadi seluruh alur cerita film Dear Lena versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Hamsa Hamnida.